Oke, thank. Pak, ini kalau di besok kan di Bandung masih ada agenda sidang pra peradilan ya, Pembuktian. persiapannya seperti apa Pak? Pembuktian kami tentunya kami siapkan karena ini masuk kepada pembuktian surat, kemudian saksi, kemudian ahli. Jadi memang besok itu adalah agenda dari pihak pemohon untuk membuktikan. Kemudian Kamis diberikan kesempatan oleh pihak termohon untuk membuktikan juga. Dan Jumat masuk kesimpulan, kemudian Senin masuk putusan. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk pembuktian besok ini kan dia disampaikan akan saksi. Iya, iya. Bisa di-spill sedikit Pak? Ya, spill kira-kira 3 sampai 5 orang untuk saksi, kalau untuk ahli 1. Tapi kalau yang menyangkut masalah bukti surat yang akan kita ajukan di kurang lebih di angka 21-22 bukti lah. Pak, saksinya siapa aja Pak? Apakah berkaitan langsung dengan adanya? Yang pasti kami tidak mengukur ini saksi yang kami hadirkan akan masuk dalam pokok perkara ya. Tapi pastinya bahwa yang saksi kami ajukan besok ini betul-betul mengetahui untuk menguatkan dalil kami bahwa terjadi error in persona, salah orang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk saat persidangan ini kan sebenarnya Polda ini keberatan untuk menghadirkan Peggy besok Kalau menurut saya, sekarang kan yang menjadi persoalan ini sebenarnya pembuktiannya kan sebenarnya sederhana. Kalau saja seandainya pihak kepolisian kan kita mengatakan bahwa dituduh bahwa itu Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Kemudian kita bantah bahwa itu bukan Peggy Setiawan, itu dua figur yang berbeda. Kalau seandainya setuju, kenapa enggak hadirkan aja? Ayo kita hadirkan semua, biar kita uji semua di persidangan pra peradilan ini. Kan cukup seperti itu. Tidak dalam rangka masuk mengukur perbuatan ke pokok perkara kok, enggak. Cuma bagian depannya saja, enggak ada ke pokok perkara. Bagaimana perbuatan Peggy Setiawan dan sebagainya, enggak ada itu. Tapi yang pasti bahwa kita mengukur apakah benar terjadi error in persona. Kami nyatakan yes, ini error in persona. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari selama 2 hari persidangan ini, berdasarkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polda Jabar, Iya, oke. apa yang disampaikan? Sampai persidangan hari ini, kami masih sangat optimis bahwa permohonan kami dikabulkan. Alasannya apa? Alasannya bahwa yang diajukan bahwa Polda Jabar itu memeriksa saksi sebanyak 67 saksi. Kemudian yang dimasukkan mereka sortir hanya 13 saksi. Ya kan, pertanyaannya kenapa nggak 1 kali 60? Tentunya tidak menguntungkan bagi Polda Jabar nih, 13 saja. Tapi whatever lah persoalan itu, yang saya mau tegaskan di sini begini. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, yang dilakukan oleh Polda Jabar ini termasuk mengambil pendapat dari ahli. Hanya ironisnya, katakanlah ahli psikologi, Peggy Setiawan ditunjukkan foto korban, kemudian muka Peggy Setiawan berubah. Kalau seumpama ahli-ahli seperti ini kemudian menentukan bahwa itulah pelakunya, itu kami tidak setuju. Karena kita berbicara hukum, bukti itu harus terang. Tidak boleh kita mengukur asumsi-asumsi. Tidak ada seperti itu. Kemudian satu lagi, ahli Inafis. Ahli Inafis ini adalah pencocokan foto Peggy Setiawan. Aku pikir yang dicocokkan foto Peggy Setiawan dan Peggy Peron. Ternyata foto Peggy Setiawan yang diambil pada saat 2016 sama data-data kependudukannya. Kalau itu nggak perlu dicocok-cocokkan, jangan 90% identik dong. Saya harus jujur menambahkan sekalian 100% karena itu Peggy Setiawan. Tapi apakah buktinya semua ada kaitan Peggy Setiawan? Sampai hari ini kami mengukur bahwa tidak ada bukti. Bukti surat, putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan kan ini kepentingan kepada terpidana, tidak ada hubungannya pada Peggy Setiawan. Ini tidak bermakna bagi Peggy Setiawan, namun bermakna kepada Peggy Peron. Klien kami ini Peggy Setiawan. Sama juga dengan surat grasi, visum korban. Apa hubungannya sama Peggy Setiawan? Sampai saat ini makanya kami optimis karena ternyata belum ada bukti yang signifikan yang diperoleh yang diberikan oleh pihak Polda Jawa Barat di dalam persidangan pra peradilan. Kira-kira demikian. Bang, ada asumsi tadi dari Bang Rasman
Wah, kalau itu saya nggak mau menanggapi apakah itu ada operasi senyap atau apa, tapi kalau saya ini betul-betul pure adalah lawyer yang melihat bahwa ini sisi kemanusiaan. Kita tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini semata-mata untuk membela. Kita sama sekali tidak ada kepentingan, apakah kepentingan personal. Betul-betul kami melihat ini adalah pembelaan dari sisi kemanusiaan. Kami ingin bongkar semuanya, karena kami ingin melihat bahwa yang mana si pelakunya. Karena sekarang begini, Peggy Peron ditetapkan itu DPO itu di 2016 berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu yang dijalankan kan tentunya juga masukan dari Polda kan, yang kemudian dibawa ke pengadilan. 2016, Peggy Setiawan ini tidak pernah diberikan surat, tidak pernah diberikan keterangan. Keberadaannya pun di Bandung juga sudah diketahui kok oleh pihak Polda Jabar, tapi tidak pernah tuh dilakukan penangkapan. Tapi yang kemudian di tahun 2024 langsung ditetapkan apa? Gelar perkara 21, penetapan tersangka 21, penangkapan 21, maraton dibuat. Akibat apa? Ini kan tuntutan masyarakat bahwa perkara 3 DPO itu harus diangkat, tapi yang kemudian tidak diangkat, ini mungkin yang menjadi udah tangkap aja dulu baru kemudian kita cocok-cocokan. Tapi ada satu lagi yang menarik nih, bahwa di persidangan tadi kami Polda Jabar sudah menganulir 2 DPO Dani, iya kan, dan DPO Andi. Tapi faktanya di dalam jawaban mereka 2 DPO itu ternyata dimasukin. Berarti ini bukan fiktif DPO-nya, real. Kenapa dianulir? Kenapa dianulir? Beda cerita kalau di dalam jawaban mereka tidak memasukkan DPO tersebut. Ini mereka masukin. Makanya saya bilang, ketika berkaitan menguntungkan, ayo masukin. Ketika merugikan, mundurin. Kami ini berharap penegakan hukum yang fairness. Tidak ada kepentingan apapun. Kami tidak punya kepentingan apapun dalam perkara ini, semata-mata hanya untuk menegakkan hukum. Kira-kira demikian. Siapa yang mendalilkan dan yang membuktikan? Sekarang mereka mendalilkan, menyatakan ini tidak Peggy Setiawan. Peggy Peron ya Peggy Peron. Peggy Setiawan ya Peggy Setiawan, kira-kira gitu kan. Nah itu akan sudah mereka jelaskan, tinggal bagaimana juga nanti polisi akan jawab, ini Peggy Setiawan, ini adalah Peggy Peron. Kan itu aja yang mereka tanya, Mak. Yang lain nggak ada di luar itu, semuanya mengarah ke sana. Oke? Nah. Operasi senyap, ya operasi senyap. Saya kok melihat kesininya iya makin terasa. Dulu ini cerita katanya anak jenderal, cucu jenderal, anak bupati, iya kan? Saya yang kanter, clear. Bergeser lagi sekarang Polri, dan ada permintaan TPF, ada presiden udah turun tangan bilang diusut, di transparan, polisi, Kapolri sudah bicara, masih aja, asal udah dukung kita kayak Ibu Elsa dihajar lagi. Saya menduga ini ada apa? Sekarang Bung Aiman dihajar. Maksudnya apa ini? Ini kasus sederhana. Justru yang meninggal itu yang harus diperhatikan. Ini kan masih hidup orang ini. Ini yang udah mati kok dibiarin. Bela lah dia. Kok dihajar habis-habisan bahwa Pak Rudiana ini, Pak ini, saya, Bu Elsa, nenek-nenek. Aduh, kita bingung. Artinya apa? Saya menduga. Sudahlah, maka saya bilang, Pak Kapolri yang tegar. Bapak maju terus, kita dukung Bapak, karena Bapak mampu, dan Bapak berhasil. Apa bukti berhasil? Pilpres berhasil, Pileg berhasil. Itu indikator, oh kalau masalah begini di luaran itu urusan lain. Yang pasti, Bapak maju terus. Dan saya yakin Polri masih mampu untuk mengatasi, dan dia masih mampu menyelesaikan. Sambo aja selesai, apalagi ini. Tunggu aja Prapit, berhasil atau tidak. Jadi bagi orang-orang yang berambisi misalnya, ya sudahlah, tunggulah. Ada waktunya Anda di situ. Di luar gerak retak tangan Anda dan dari Allah. Itu aja kalau dari saya. Kita jangan membenci sesuatu lah. Tapi kasihan kan, gini. Liga Akbar. Sekarang Liga Akbar dilaporkan, diperiksa. Gara-gara ini terungkap. Rudi Irawan, bapaknya Peggy, punya kakak ganda, diperiksa. Besok Sakatatal. Ini Ibu Aminah. Siapa lagi yang mau korban? Janganlah karena kepentingan. Lalu kemudian para pengacara, janganlah Anda gotong-gotong ini hanya untuk top-topan. Kayak saya nih, Rahmat, Bu Ida, ini udah top semua mereka nih. Tapi
Nggak perlu kita gotong-gotong, nanti yang korban klien kita. Saya hanya menghimbau dan jangan sampai terjadi, bukan saya nuduh. Kasihan, itu aja. Oke, thank you.